Selamat pagi adik-adik. Kita bertemu kembali di dalam renungan kesayangan kita, Habatus, hidupku bagi Kristus. Pagi ini kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Amsal pasal 21 ayat 13 sampai 15. Kita akan bersama-sama merenungkan ayat-ayat ini ya. Amsal pasal 21 ayat 13 sampai 15. Kita baca bersama-sama. Sudah siap semuanya? Mari kita membacanya. Siapa menutup telinganya bagi cerita orang lemah tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Pemberian dengan sembunyi-sembunyi memadamkan marah, dan hadiah yang dirahasiakan meredakan kegeraman yang hebat. Melakukan keadilan adalah kesukaan bagi orang benar, tetapi menakutkan orang yang berbuat jahat. Nah, hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya. Kita harus senantiasa hidup dalam kebenaran. Kita harus berbuat baik kepada semua orang. Pada ayat 13 dikatakan bahwa kita harus siap mendengar cerita orang-orang yang lemah. Jadi kita harus siap, sedia untuk menolong teman-teman kita yang dalam kesulitan. Ketika mereka memerlukan teman untuk mendengarkan cerita mereka memerlukan teman untuk berbagi kesusahan, maka kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diberikan kasih yang luar biasa di dalam kehidupan kita mau mengasihi teman-teman kita dengan siap mendengarkan segala keluhan mereka, kesusahan mereka, bahkan siap untuk menolong mereka apabila mereka membutuhkan pertolongan. Kata Tuhan, ketika kita dengan senang hati, dengan sukarela menolong orang lain, mendengarkan keluhan orang lain, saat kita membutuhkan teman untuk berbagi kesusahan atau kesulitan, untuk berbagi segala hal, maka ada juga orang-orang yang siap untuk mendengarkan dan berbagi dengan kita. Itu yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Selain itu, kita juga sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dikasihi Tuhan, yang sudah diampuni dosa-dosanya, maka kita juga harus bisa menjadi anak-anak Tuhan yang selalu berbuat baik, selalu mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Berbuat baik kepada siapa? Tidak hanya kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kita, tetapi juga kepada orang-orang yang mungkin membuat kita jengkel, membuat kita marah, atau sudah menyakiti kita. Karena kata Tuhan Yesus Kristus bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengasihi musuh kita. Nah, pada ayat yang ke-14 dikatakan bahwa pemberian yang sembunyi-sembunyi itu memadamkan marah ya. Ketika ada seseorang yang marah kepada kita atau seseorang berbuat jahat kepada kita, maka kita harus membalasnya dengan kebaikan, dengan banyak memberi kepada dia ya. Memberi apa? Tidak hanya memberi secara materi, mungkin makanan atau meminjamkan mainan, tetapi kita juga memberi senyuman yang terindah bagi mereka, sehingga mereka menjadi, oh ternyata anak itu anak yang baik ya. Ketika saya memperlakukannya dengan tidak baik, ketika saya marah dengan dia dengan alasannya tidak jelas, dia tetap berbuat baik kepada saya, dia tetap tersenyum kepada saya. Saya memaafkan dia, atau saya tidak lagi berbuat jahat kepada dia. Saya mau berteman dengan dia dan selalu berbuat baik kepada dia karena dia sudah berbuat baik kepada saya ya. Mungkin teman-teman kita akan berpikir seperti itu ketika kita senantiasa memberi dengan sukacita dalam keadaan dan situasi apapun. Bahkan ketika teman-teman kita sedang berbuat yang tidak baik kepada kita, kita tetap berbuat baik kepada mereka. Maka mereka akan menyesali perbuatan mereka, dan pada akhirnya mereka akan kembali melakukan apa yang baik kepada kita. Jadi adik-adik, kalau ada teman-teman yang berbuat jahat kepada adik-adik, jangan dibalas dengan kejahatan, tetapi balaslah dengan kebaikan. Karena buahnya nanti kita akan menuai. Mereka tidak lagi terus-menerus berbuat jahat kepada kita, bahkan mereka malu akan perbuatan mereka, dan mereka akan bersikap sebaliknya, akan lebih baik lagi kepada kita. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah sebagai anak-anak Tuhan, kita harus senantiasa hidup dalam
keadilan, ya. Karena keadilan merupakan kesukaan bagi orang benar, kata firman Tuhan. Ketika kita mengaku sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang hidup dalam kebenaran, maka kita senantiasa senang dengan keadilan. Jika ada sesuatu yang tidak benar, ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang tidak adil, maka kita berani untuk menjadi anak-anak Tuhan yang membela keadilan, membela teman-teman kita yang lemah, membela teman-teman kita yang diperlakukan tidak adil, dengan menyatakan kebenarannya, menyatakan keadilannya. Siap ya adik-adik untuk menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi berkat bagi siapa saja, bagi teman-teman, bagi orang tua, bahkan bagi orang-orang di sekitar kita. Kalian anak-anak yang luar biasa. Mari kita tutup renungan kita dengan berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur kami boleh diingatkan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia hidup dalam kebenaran dan selalu berbuat baik kepada siapa saja. Biarlah kami terus siap sedia untuk menolong siapapun yang membutuhkan pertolongan. Kami terus boleh melakukan kebaikan bagi mereka, teman-teman atau orang-orang yang sudah berbuat tidak baik kepada kami. Dan bahkan kami boleh terus menjadi orang-orang yang hidup di dalam keadilan, membela keadilan saat kami ada di manapun Tuhan menempatkan kami, baik di sekolah, di rumah maupun di tempat bermain kami. Terima kasih Bapak untuk hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan terus memberkati kami sepanjang hari ini dari pagi hingga malam hari nanti. Biarlah hidup kami senantiasa menjadi berkat, kesaksian dan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.